sahabat Buda, berjumpa lagi dengan Bi Uda ya. Salam juah-juah, nande bapak turang rasani nami ni jape kamringan ibas kini juah-juahan para sobat kita semua. Semoga hari ini kita dalam keadaan sehat dan rezeki yang melimpah. Amin. Hari ini sahabat Buda pagi-pagi sekali Bi Uda mau semprot hama kita ya. Nah, di sini Bi Uda jelaskan kepada sahabat Bi Uda karena untuk penjelasan masalah kebun ini ya sahabat Buda. Seperti ini kita diberi lagi kesempatan untuk bercocok tanam di sini yang sudah Bi Uda tanam, jadi dikasih kesempatan seperti cabai dan cabai kita yang di depan kita kasih kesempatan untuk lanjut panen ya sahabat Buda. Seperti juga yang Bi Uda sudah siapkan lahan untuk tanam labu, Bi Uda akan lanjut juga tanam labu, tapi untuk selanjutnya Bi Uda tidak diperbolehkan karena untuk ini semua katanya mau dijadikan tapak. Memang semalam udah diukur juga ya sahabat Buda, karena pemekaran desa di sini, jadi tanah yang bapak ini agak melonjak naik dan mahal ya sahabat Buda, jadi dipertapakkan juga, tapi tak masalah, syukur sekali karena gantinya sudah kita dapat juga sawah ya. Tapi apabila nanti udah laku yang sebelah sini ya ikhlaskan aja lah sahabat Buda, yang kita sudah tanam ya, yang mana laku ya di situ dijadikan orang rumah ya, dibuat rumah. Jadi yang belumnya ini ya kita lanjut lagi tanam ya sahabat Buda. Walaupun seperti itu Bi Uda tetap rawat tanaman kita ya. Jadi Bi Uda ini mau semprot hama labu, salah ngomong terus sahabat Buda, hama semangka, hama apa namanya itu, hama pare sahabat Buda. Mungkin sebentar lagi Bibi juga akan nyusul ke kebun ini sahabat Buda, karena tadi pagi udah saya bilang ya saya pergi ke kebun. Jadi nanti mungkin Bibi Cirebon pun ke kebun sahabat Buda. Itu ya. Ngikut juga nanti dia kan udah tahu jalannya kemari, jadi dia nanti ngikut sahabat Buda. Bapak ini tidak terpikir untuk menjual tanahnya ini ya, tapi sekarang karena melonjak harga naik karena pemekaran desa, jadi bapak ini pun jadi kepingin terjual jadinya katanya sahabat Buda. Tuh udah mulai nyusul bibit tuh, udah datang dia sama kakek Cirebon. Kalau si Jai panggil itu bolang Cirebon ya. Udah datang mulai dia jalan dia sahabat Buda. Pak Uda belum ke kebun ya, mungkin nanti tengah hari Pak Uda juga ke kebun karena dia nyiapkan panen pula hari ini sahabat Buda, panen sawit dia ya, karena itu udah kewajiban kita, karena udah biasa situ kerja panen kita ya, panen sawit ya sahabat Buda. Jadi Bi Uda angsur kerja di kebun. Ini udah berapa hari Pak Uda tak lihat bubu kita ini sahabat Buda. Kalau Bi Uda lihat sendiri takut pula nanti kena lintah, nanti kaki Bi Uda siapa yang nolong kalau tak ada Pak Uda. Nanti penasaran cara sampai belacannya nanti ya sahabat Buda semua. Mohon doanya dan dukungannya ya supaya Bibi ini pun cepat dapat iklan, karena dia kepingin katanya cepat dapat iklan ya sahabat Buda semua. Jadi Bi udah lanjut kerja. Cara Bi Uda ini untuk mengangkatkan ke punggung seperti ini supaya tidak terlalu berat kali naikkan ke punggungnya.
mulai menjalar sahabat Buddha. Itu semangka kita ya. Senang sekali sahabat Buddha. Syukur sekali sahabat Buddha. Terima kasih ya sahabat Buddha semua atas doa-doanya selalu kepada Bi Uda. Bi Uda lanjut kerja ya. Senang sekali ada pompa seperti ini ya, jadi tak terlalu capek ya sahabat Buddha. Syukur sekali ya sahabat Buddha. Cantik sekali semangka kita sahabat Buddha. Nah ini semangka babang duren. Jadi Bi Uda juga akan semprot ya sahabat Buddha. Karena dia untuk sekarang ini masih kurang sehat kakinya juga, dan mulai dia pak sini itu sahabat Buddha, terus dia kurang enak badannya, kasihan. Tapi tak mengapa, nanti kasihan nanti kena hama terus, jadi Bi Uda semprot juga lah. Nah kita juga akan lanjut semprot pare kita ya sahabat Buddha. Inilah labu babang duren ya sahabat Buddha, dipaneni, ditaruh di bawahnya ya sahabat Buddha, supaya tidak rusak pokoknya sahabat Buddha. Seperti itu. Sebenarnya saya sedih ya, tapi tak mengapa, mungkin seperti ini masih rezeki ya. Jadi dipaneni, tak laku di sini sahabat Buddha. Makanya Bi Uda tunda dulu penanaman labu kita, karena Bi Uda tanam pun nanti belum seperti inilah, masih ramai yang tanam labu sahabat Buddha. Jadi walaupun seperti itu Bi Uda semprot lah, karena sayangkan, mana tahu nanti laku lagi sahabat Buddha.
Nah, sekarang sudah siap, udah semprot hama semua dengan kebun Bang Duren juga ya. Jadi malam pun panasnya tinggi kali ya sahabat Buddha. Jadi udah kerjakan yang bisa saya kerjakan ya. Sampai di kebun pun seperti ini, saya melihat kalau sayuran ini tak laku rasanya sedih ya sahabat Buddha. Tapi tak mengapa ya, mungkin inilah kalau yang penting kita bikin jalannya, rezeki Tuhan yang ngatur ya. Mungkin Bang Duren belum rezeki juga ya sahabat Buddha. Tetapi tetap semangat ya. Nah seperti ini, udah mau ke gubuk dulu, mau mandi dulu ya sahabat Buddha, karena udah dari tadi kita nyemprot hama. Lagian pun kita lanjut penyemprot hama kalau udah keluar matahari tak bagus lagi ya, obatnya tidak terlalu bagus karena nanti tak begitu melekat kalau udah keluar matahari ya sahabat Buddha. Nih syukur sekali ya sahabat Buddha, banyak buah cabai kita. Cantik sekali sahabat Buddha. Rasanya memang sedih ya untuk meninggalkan ini nanti. Tapi kan masih syukur dikasih kita kesempatan untuk siapkan panen semua. Nah ini kita udah masak ikan patin ya, sayur asam ikan patin sahabat Buddha. Ini dia. Tadi Pak Uda antar ke kebun ya. Dia tadi panen apa namanya itu? Panen tengok besar sahabat Buddha. Nah, seperti ini ya. Besar kan? Nah, seperti ini. Kurasa ada ini besar katanya. Jadi kita masak sayur asam atau gulai acem ya sahabat Buddha. Kita potong-potong ya. Karena rame tadi Pak udah beli sama kawannya, karena Pak udah beberapa hari tidak lagi ngambil ikan, dan katanya kawannya dia dapat ikan patin banyak. Terlalu besar kali ini ya sebenarnya, kami rame ya sebenarnya, jadi harus potongnya kecil-kecil. Udah belak palanya. Ini terlalu besar kali. Ini ada kecil. Ini buat sitas ya sama bolang ya. Saya tinggalkan ini untuk dipanggang ya sahabat Buddha. Ini saya panggang ya. Panggang biasa aja sahabat Buddha. Kasih bumbu kunyit udah itu aja. Ya ini aja ya sahabat Buddha. Cuma 1 ekor udah gulai acem ya. Kita hidupkan apinya. Kita panaskan dulu airnya. Udah seperti itu masak sayur gulai acem ya, gulai acem ikan. Masukkan air. Nah, sebanyak itu ya, asap pula sahabat Buddha. Nah, ini udah buat ya. Ini batang kecombrang karena udah tidak mempunyai batang kecombrang, jadi udah gunakan batangnya. Buahnya tak ada jadi serai. Ini udah masukkan lebih awal ya sama airnya. Nanti kalau mendidih udah akan masukin ikannya. Jadi kita tokok semua. Tokok dulu sahabat Buddha.
langsung ya, main campak aja bi udah nih kalau serasam. Seperti itu ya. Kalau ada buahnya sahabat Bida lebih enak buahnya ya. Tapi karena nggak ada, Bida gunakan batangnya pun wangi lah. Nah ini sampai mendidih nanti Bida akan masukin nanti cabenya juga ya. Nah mari lihat bumbu yang Bida gunakan. Nah, bumbunya ini aja ya sahabat Bida, seadanya di gubuk ya. Bawang merah, jahe, bawang putih, kunyit, kencur, bunga kecombrang juga karena batangnya kurang rasa Bida, namanya juga serasam ya. Nah, cabai kecil sahabat Bida. Jadi saya tambahin lagi terung keluat ya. Ini kalau bahasa Karo terung keluat, kalau bahasa Indonesia tomat cherry katanya. Jadi Bida tambahin lagi ya. Jadi lanjut Bida akan haluskan ini dulu sahabat Bida. Pak udah lanjut juga kerja ya sahabat Bida. Bibi juga ikut ke kebun ya sahabat Bida, tapi dia mau lihat cara Bibi udah masak terung asam. Terung asam serut asam udah lama tak makan katanya, jadi Bibi udah buat lah. Nah ini langsung Bibi udah masukkan ke kuali ya. Tengok Pak tengah sahabat Bida, termenung dia lihat Bibi udah masak. Karena dia suku Majalengka ya, jadi agak bingung dia cara Kaskaro masak. Nah ini sudah mendidih semua, Bibi udah masukin juga apa namanya, tomatnya juga. Biar nanti kalau Bibi udah masak ikan asam seperti ini, ikannya nanti tak gampang apa namanya lebur ya sahabat Bida, utuh dia ikannya. Seperti ini tipsnya masak ikan asam supaya ikannya tidak hancur. Oh mantap. Lanjut kita masukin ikannya ya. Nah ini udah mendidih ya sahabat Bida, seperti ini di airnya. Jadi kita masukin ikannya. Sepertinya ini kurang air, kita akan tambah air lagi ya. Kalau ada daun kemangi boleh letak daun kemangi sahabat Bida. Ini Bibi udah tak ada daun kemangi, udah mati pula daun kemangi kita pun. Jadi ini untuk panggangan kita ya.
Ini di kaca pun akan tetap utuh ikannya udah seperti itu. Kita tambah airnya ya. Nah ini udah tambah airnya. Gitu ya. Nanti kita sisakan airnya sampai di sini udah. Kalau ada kemangi makin mantap lah sahabatku. Tapi kita gunakan bumbu yang seadanya aja ya. Oke, jom kita buat bumbu ikan kita. Udah taruh ikut perutnya ya, supaya tidak amis nanti sahabat udah. Jadi kita masukin lagi garam, gitu. Nah ibu udah sedikit ada kasih ini kunyit. Ini tidak udah pakai margarin seperti pangan biasa karena ikan patin ini banyak kali lemaknya udah. Jadi ikan sumis itu udah kasih ya. Seperti ini dia. Resep bumbunya sudah sama garamnya. Kita diamkan dulu beberapa menit ya, baru kita panggang. Ikan patin kita sudah masak sahabat Buddha. Kita angkat ya. Seperti ini dia. Nampak dia utuh ikannya ya sahabat Buddha. Kita angkat biar kita lanjut panggang ikannya. Oi. Tendok. Nah, ikannya sahabat Buddha. Nah ini kita ikan tadi udah berapa menit kita diamkan tadi, kita panggang ya. Untuk si Tasya sama si Bolang. Ini dia kita panggang. Nah kita panggang ikannya, kita siapkan ini baranya sudah banyak kali sahabat Buddha. Ya. Siapa yang minum? Ada yang minum? Cacaku minum. Oke sahabat Buddha, seperti ini kita panggangan ikan kita. Sekian dulu video kita untuk hari ini, dan ingat jangan ada kata lelah dalam setiap pekerjaan apapun. Mari tetap semangat. Sekian dulu, salam jojo hara, sampai jumpa sahabat Buddha. Tunggu Pak Uda dulu siap kerja ya sahabat Buddha, nanti kita akan lanjut makan ya. Kita makan kajing kedua kan di sabun dulu gitu. Ini sayur patin kita sahabat Buddha. Sayur asam ikan patin. Ini dia ya, ikan panggang. Ikan panggangnya ikan panggang berkunyit namanya kalau kan di sini.